kenapa? Sakit. Masih sakit. Sakit. Febri lama-lama. Yang nggak berangkat tempat ini? Iya. Feal, Rizky, Yuna. sama Salsa. Iya. Salsa kenapa Salsa? Sakit. Salsa Enggak tahu deh. berangkatnya siang. Kenapa? Jago salsa maulid. Tadi dari mana tadi? Berangkatnya siang, Salsa. Nanti ditanya siapa yang meninggal. Mungkin saudaranya bisa. Feal masih sakit, kemudian Rizky yang Yuna masih sakit ya Yuna ya? Iya. Yuna udah berapa hari ini? Dari hari Senin. 4 hari. Iya. Kenapa sakit apa? Tipes. Oh, tipes. Sudah jenguk? Sudah. Gimana di rumah atau di rawat? Oh, di puskesmas. Oke. Alamatnya kayak gitu ya? Alamat. Kemarin seperti yang sudah kita rencanakan, yaitu adalah mempraktikkan. Setelah mempraktikkan khutbah, dakwah dan tabligh di pertemuan pertama kemarin kita sudah mengidentifikasi makna dari khutbah, dakwah dan tabligh. Kemudian di pertemuan yang kedua kalian Pak Guru minta untuk membuat media, ya, untuk membuat medianya. Kemudian di pertemuan yang ketiga ini nanti kalian akan mempraktikkan khutbah, dakwah dan tabligh. Selain mempraktikkan, kalian juga nanti mengapresiasi teman kalian yang menyampaikan di depan kalian. Yang pertama, nih, media apa saja yang kalian gunakan dalam menyampaikan khutbah, tabligh dan dakwah? Masing-masing berbeda ya. Ada yang khutbah pakai teks, kemudian ada yang poster, kaligrafi, oke, poster, khutbah ada, kaligrafi ada, poster ada. Selain itu ada lagi? Sudah. Yang ini ada, oke, bagus. Ya, nanti. Itu kemudian yang kedua, mengapa kita perlu berlatih menyampaikan khutbah, dakwah dan tabligh? Kira-kira apa sebabnya? Apa Mbak? Kenapa kok kita perlu menyampaikan khutbah, tabligh dan dakwah? Nadira. Apa? Tapi bu beda kayaknya gambarnya. Beda. Yang gambar kisah sebenarnya ada, itu kan berdua. Terus gambar segala pakai masih pakai penanya. Nah kayak Public speaking ya, itu salah satunya itu. Kemudian menyampaikan kebaikan. Apa manfaatnya bagi kita dan masyarakat? Manfaatnya apa? Banyak sekali ya. Apa manfaatnya kalau dari khutbah kami dan dakwah? Kemudian kalau bagi masyarakat manfaatnya apa dengan adanya tabligh dan dakwah? Masyarakat luas ada misalkan ya kan ada khutbah, itu masyarakat jadi bagaimana? Jadi tahu. Oke, ajaran agama ya. Oke, bagus. Ini Pak Guru pernah atau tidak melaksanakan itu? Ini mungkin bisa dilihat dari sini. Wah, ini baru kemarin, belum lama. Ini di tanggal 4 September, ini di tanggal 13 September. Ya, tanggal 4 September, 13 September. Jangan lupa kalau ada pengajian dan Pak Guru. Boleh sekali. Itu kemudian ada lagi. Ini pelaksanaan Pak Guru ketika di SMK 2 Purbalingga.
ini gambarnya kurang jelas. Ini di SMK Kaligundan. Jadi kadang kalau saya tidak di sini bagi ya, dan alhamdulillah apa ya, satu mungkin sedikit patut menyampaikan dari manfaatnya itu adalah tambah silaturahmi gitu. Yang pertama itu tambah silaturahmi. Jadi tahu ternyata di sini animunya seperti ini, terus tambah jadi kenal agama di sana gitu. Itu yang pertama, tambah silaturahmi. Sebelum kalian mempraktikkan, ini kebetulan kemarin Pak Guru ngajar di 12.9 teman kalian. Nah itu kemudian saya jadikan mitra. Nah hari ini ada teman kalian yang akan mempraktikkan sedikit yang kemarin sudah dipraktikkan di kelasnya. Kayak gitu. Saya panggil dulu sebentar. Enggak? Kenal. Oke, silakan. Ya. Silakan perkenalkan diri, barangkali ada yang belum kenal, kemudian apa? Menyampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ridya Saputri dari kelas 12.9. Saya Naura Labiko acara dari kelas 12.9 juga. Jadi di sini kita mau bercerita sama kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Neno Wardianto selaku guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, serta teman-teman semua yang ada di sini yang kami sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad. Jadi berdirinya kami berdua di sini akan sharing sama teman-teman semua, sama Pak Guru juga, tentang keutamaan menuntut ilmu atau belajar. Menurut kalian belajar itu penting gak sih? Ya, padahal belajar itu penting banget, tapi masih banyak yang nyepelein gitu aja. Bahkan malas-malasan kalau buat belajar. Ada pepatah mengatakan ilmu itu pelita kehidupan. Tanpa ilmu, kita kayak berjalan di malam yang gelap dan sepi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang kurang lebih isinya gini. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Masya Allah, jelas banget kan ya, orang yang berilmu derajatnya diangkat. Biar gak tegang banget, aku punya bantu nih. Pergi ke pasar beli jambu. Jangan lupa beli rambutan. Kalau kita rajin berilmu, masa depan pasti akan menyenangkan. Ada juga dari yang bunyinya gini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi menuntut ilmu itu bukan hanya kewajiban, tapi juga ibadah. Ada banyak manfaat dari menuntut ilmu. Salah satunya kenapa kita harus menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kata pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon tanpa buah. Jadi apabila kita berilmu itu sebenarnya kita sharing atau berbagi sama orang-orang di sekitar atau teman-teman di sekitar. Benar kata Naura. Jadi menuntut ilmu itu membuat orang tua kita bangga, bikin kita makin percaya diri dan bikin masa depan kita cerah. Jadi kesimpulannya belajar itu kunci kesuksesan
dipakai justru makin bertambah. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Berdirinya kami di sini bukan untuk menggurui teman-teman semua, apalagi Pak Guru, tetapi untuk mengintrospeksi diri kami sendiri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit berdu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Terima kasih ya Mbak. Keren. Ya ini saya menemukan kemarin itu siang hari, wah ini keren ini, besok bisa tampilkan buat inspirasi di kelas 12 ya. Oke, hari ini ada beberapa yang Pak Guru ingin sampaikan sebelum praktek. Jadi nanti adalah kita untuk proses prakteknya, yaitu nanti Pak Guru siapkan untuk spin lah ya, well ya, nanti menggunakan well spin. Jadi nanti semuanya diharapkan siap untuk maju. Ya, semuanya diharapkan siap untuk maju. Ada yang tanyakan terlebih dahulu sebelum maju? Benar atau tidak? Ya, silakan gimana? Dimas. Gimana? Oh, kayak gitu. Tapi sudah dipelajari. Oke, ada lagi yang lain? Ya, gimana? Kepanjangan. Oke, nggak apa-apa kepanjangan kayak gitu. Oh ya, kemudian nanti juga kalian memberikan apresiasi kepada teman kalian yang maju. Nanti Pak Guru kirimkan link penilaian sebayanya di grup WA. Pak Guru kirimkan. Kemudian Pak Guru sampaikan dulu untuk yang berupa file, poster, kemudian yang lainnya yang berupa file, silahkan boleh dimasukkan ke dalam drive yang sudah Pak Guru siapkan. Ya, link drive-nya sudah Pak Guru siapkan, silahkan masukkan ke situ, nanti bisa Pak Guru tampilkan di sini. Kayak gitu. Ya, nanti tinggal jadi kalian maju sambil menerangkan, teman-teman kalian bisa melihat gambarnya. Itu satu, untuk yang maju kalian memberikan apresiasi. Kemudian yang kedua, bagi yang sudah maju nanti akan ada refleksi diri. Pak Guru juga nanti siapkan kirim di grup WA untuk refleksi bagi yang sudah maju. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke, absen 14. Pak Ek. Silakan Pak Ek untuk menyiapkan diri. Bawa kursi. Sama sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Ya, sini depan. Nah, di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Silakan kalian berikan penilaian terlebih dahulu. Ya. Yang sudah Pak Guru share di grup WA, silakan kalian isikan nama kalian dan teman yang diobservasi. Silakan Pak Guru kasih waktu 1 menit Pak. Cukup. Namanya untuk Mas Faik. Oke, satu, ketika membacakan khutbah fokus pada teks ya.
Jadi perlu sesekali untuk lihat jamaah. Oke, ada lagi. Udah itu. Oke, kalau sarannya apa Mas? Sarannya itu lebih jangan hanya melihat teks saja. Oke, applause untuk Mas Baik. Nama saya Nindya Fatimah Zahra. Di sini saya membuat poster dengan tema bangkit dari kegagalan dan tekanan menuju keberhasilan dengan kesungguhan dan iman. Oke, tadi untuk maknanya juga sudah disampaikan terkait dengan poster tersebut. Oke, silakan kalian berikan penilaian terlebih dahulu kepada teman kalian Anindya terkait dengan poster yang disampaikannya. Belum kita lanjutkan, silahkan kalian berdiri sebentar. Silahkan berdiri. Ya, berdiri. Kemudian keluar dari meja dulu, keluar dari kursi dan meja. Ingin tahu kalian masih fokus atau tidak? Oke, kalian ikuti apa yang Pak Guru sampaikan. Ya, kalian ikuti apa yang Pak Guru sampaikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang coba tangan di atas, tangan di atas, di atas, di atas, di atas. Iya. Terima kasih. Silakan. Oke, saya tanya dulu kepada pelakunya. Nah, pelakunya dulu nih. Gimana rasanya maju di depan? Oh, ya gugup Pak. Gugup. Oke, terus Rasa percaya dirinya langsung turun Pak. kenapa? Itu Pak kayak nggak biasa, kayak melihat di depan itu, melihat banyak orang itu kayak ragunan Pak. Oke, ternyata ada hukumnya juga ya. Oke, terus gimana untuk mengatasi rasa gugup itu gimana menurut Mas Alfi? Dan saya tuh kita itu Pak kayak kita kalau diri sendiri harus bilang tenang. Oke, bilangnya diri sendiri tenang. Oke, ya. Oke, terus masih ada yang perlu Pak Guru sampaikan terlebih dahulu ya sebelum pembukaan kita selesai. Satu, ya bagi yang laki-laki nanti tugas tindak lanjutnya adalah kalian harus mencoba di masyarakat atau mungkin di lingkup yang kecil sekolah untuk berani tampil melaksanakan khutbah. Ya. Kemudian yang perempuan, kalau perempuan kebanyakan dakwah dan tabligh. Nah, coba hasil poster kalian itu, ya kan, di-upload di media sosial. Ya, di-upload di media sosial. Jadi kita itu dakwahnya tidak hanya mungkin secara offline saja, nah, secara online pun bisa. Silahkan di-upload di media sosial, kemudian ya responnya seperti apa, nanti teman kalian memberikan respon. Ya kan, IG punya kan? Ya, TikTok ada. Oke, ya, itu bisa digunakan untuk itu. Ya, jadi dakwah itu tidak hanya secara offline saja, tapi bisa dilaksanakan secara online atau melalui media elektronik kayak gitu. Lah, itu untuk rencana tindak lanjutnya. Karena betul suatu ketika yang laki-laki pasti dibutuhkan dalam masyarakat untuk melakukan khutbah. Yang perempuan bisa melakukan dakwah dengan tadi itu poster, kemudian ada yang nyanyi, regular reading, kemudian ada yang menggunakan kaligrafi. Nah, ini silahkan dikembangkan lebih lanjut. Itu untuk rencana tindak lanjut berikutnya. Saya yakin apa yang kita pelajari kemudian tadi disampaikan, kalau kita punya ilmu itu disebarkan, semakin disebarkan maka semakin semakin kita paham. Ya, itu untuk pembelajaran hari ini luar biasa kalian semua, beli plus untuk kita semua. Ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.